Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir, dan selalu menyertai kami, hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari bersama kita berdoa penyerahan dunia kepada kerahiman Ilahi. Allah Bapa yang Maha Rahim, yang dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus telah menyatakan kasih-Mu dan telah mencurahkannya kepada kami dalam Roh Kudus Sang Penghibur. Hari ini kepada-Mu kami percayakan nasib dunia dan setiap manusia. Jadilah mendukung ke arah kami yang berdosa. Sempurnakanlah kelemahan kami, kalahkanlah segala jenis kejahatan. Izinkanlah semua penduduk bumi mengalami kerahiman-Mu, supaya dalam diri-Mu ya Allah Tritunggal, mereka selalu menemukan sumber pengharapan. Mereka yang telah demi kesesaran dan kebangkitan Putra-Mu, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah menerima gambar Yesus kerahiman Ilahi, silakan diangkat. Saya akan memberikan berkat kepada Anda. Ya Tuhan, di tangan umat-Mu telah ada Putra-Mu Yesus sebagai wujud kerahiman kepada kami bangsa manusia. Kami mohon berkat-Mu atas gambar kerahiman Ilahi ini. Semoga ini juga mengungkapkan kasih-Mu yang tiada henti yang Kau curahkan kepada kami masing-masing, sehingga dimanapun gambar ini terpasang juga menghadirkan kasih-Mu yang menebus dosa-dosa kami, yang memberikan kedamaian dan ketentraman di dalam diri umat-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk dan dengarkan. Mohon perhatian umat untuk beberapa buah pengumuman. Hasil kolektor minggu lalu. Kolektor pertama pada tanggal 12 dan 13 April sebesar Rp142.013.145. Pada tanggal 19 dan 20 April sebesar Rp188.678.645. Kolektor kedua pada tanggal 12 dan 13 April sebesar Rp93.502.458. Pada tanggal 19 dan 20 April sebesar Rp133.217.582. Ibadat Hora Santa bulan Mei ditiadakan karena bertepatan dengan Misa Maria Bunda Segala Bangsa. Misa Maria Bunda Segala Bangsa sebagai pembuka bulan Maria hari Kamis pada tanggal 1 Mei diawali dengan doa rosario 5 bahasa diadakan pada pukul 18.30 di gereja. Untuk pemesanan bunga mawar melalui scan QR atau dapat menghubungi kontak yang tertera. Mengundang kaum muda untuk mengikuti misa di gereja dan talk show di Aula Golgota Lantai 3 GKP 1 yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Mei. Informasi dan pendaftaran melalui scan QR atau dapat menghubungi kontak yang tertera. Ada biaya kontribusi. Seksi katekesi akan mengadakan Catclass setiap hari Senin dimulai dari tanggal 5 Mei pukul 7 malam di Aula Golgota Lantai 3 GKP 1. Informasi dan pendaftaran melalui scan QR atau menghubungi kontak yang tertera. Ada
biaya pendaftaran. Kelas kategomen dewasa dengan usia 18 sampai 60 tahun akan dimulai pada hari Minggu tanggal 4 Mei pukul 10 pagi di Aula SD Sekolah Tarakanita. Informasi dan pendaftaran melalui scan QR atau menghubungi kontak yang tertera. Baptis anak dengan usia 0 sampai 7 tahun akan diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Mei. Rekolasi orang tua dan wali baptis diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei. Informasi dan pendaftaran melalui scan QR atau menghubungi sekretariat paroki. Bagi pasangan yang akan mengikuti kursus MRT dapat mengikuti kelas Discovery yang akan diadakan pada tanggal 11 Mei hari Minggu. Link pendaftaran dapat dilihat pada slide dan media sosial paroki. Putra-putri Altar Sekawan Sekuit membuka pendaftaran anggota baru dengan syarat sebagai berikut. Duduk di kelas 4 SD sampai 2 SMP. Sudah menerima sakramen baptis dan komuni pertama atau sedang mengikuti kelas komuni pertama dan merupakan umat paroki Luit Stella Maris. Bagi yang ingin mendaftar, harap datang ke sakristi PPA setelah misa. Pendaftaran ditutup pada tanggal 27 April. Kelompok Kur OMK Cantate Gloria Domini Choir membuka pendaftaran anggota baru dengan kriteria sebagai berikut. Berusia 17 sampai 29 tahun dan belum menikah. Memiliki minat dalam bernyanyi, mau berkomitmen dalam pelayanan di misa, atau menyisihkan waktu untuk latihan rutin dan saat bertugas. Memiliki kemampuan musikalitas yang memadai menjadi nilai tambah, termasuk membaca not, ritme, dan lain sebagainya. Pengumuman perkawinan bagi umat yang ingin melangsungkan perkawinan di gereja agar dapat mendaftar ke sekretariat paroki paling lambat 4 bulan sebelumnya. Pengumuman pertama kalinya akan saling menerimakan sakramen perkawinan Bernadette Regina Clarissa dari paroki Pademangan Gereja Santo Alfonsus Rodriguez dan Antonius Antoni Adi Nugroho dari lingkungan komplek Pantai Mutiara Santa Maria Bintang Timur. Anastasia Latif dari lingkungan Pluit Kencana Santo Antonius Padilla dan Paulus Rian Putra dari paroki Grogol Gereja Santo Christophorus. Maria Delisna dari lingkungan Muara Karang Blok 8 Santo Aloysius dan John M. Allison dari paroki Illinois BSA Gereja Santa Bridget. Eleanor Cindy Valera dari lingkungan Muara Karang Blok 6 Santa Catalina dan Lucius Ivan Prasetyo Utama dari lingkungan Jembatan 3 Santo Lukas. Regina Lei dari lingkungan Pluit Dalam dan Karina Sayang Santo Vincentius de Paul dan Alfred Fernaldi Purnama. Pengumuman kedua dan ketiga dapat dilihat di warta skema online. Bagi umat yang mengetahui adanya halaman perkawinan tersebut, wajib untuk memberitahukan kepada pastor paroki. Setelah pengumuman ini, mari bersama kita saksikan video pendek kegiatan Maria Bunda Segala Bangsa dan panitia membangunkan aula serbaguna. Mohon perhatian umat untuk tidak meninggalkan sampah di dalam gereja. Mari kita jaga kebersihan tempat kita berdoa. Demi alasan keamanan, harap menyimpan barang berharga, terutama handphone, saat meninggalkan pintu gerbang gereja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian pengumuman pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
keluarga yang telah menghuni kita. Lebih dari sekedar dokumen yang membuat juga menjadi bagian dari upaya pembangunan tulang sebarunya gereja yang akan melayani berbagai kegiatan umat. Dengan demikian, setiap dukungan dalam pembangunan ini bukan hanya menjadi penghormatan bagi yang telah tiada, tetapi menjadi warisan bagi generasi yang akan datang. Bagi yang ingin berpartisipasi, silakan menghubungi panitia pembangunan Gereja Stella Maris. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Paranik HD pada pesta kerahiman ini, dan juga terima kasih kepada panitia dan segenap petugas liturgi yang turut memeriahkan perayaan ini. Seperti yang tadi diumumkan bahwa di paroki kita untuk mengembangkan pengetahuan iman kekatolikan kita, pengetahuan gereja, ada kelas. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertumbuh dan berkembang dalam pengetahuan itu untuk mendaftarkannya dan mengikuti kursus yang akan dilaksanakan. Dan juga satu hal yang baru tadi bahwa di paroki kita khususnya di Pulau Samaria akan dibangun tembok doa, di mana kita akan mengenangkan saudara-saudari kita yang telah menghadap Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin membantu selain untuk pembangunan aula untuk gedung serbaguna, tetapi juga untuk mengenang saudara-saudari anggota keluarga yang telah menghadap Tuhan, dan di sana dengan mencantumkan nama di sana kita bisa berdoa dan Bunda Maria juga mendoakan kita. Maka mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berdoa.